Halo teman-teman semua, selamat datang di Kala, Galeri Dongeng dan Cerita Anak. Jangan lupa di subscribe, komen, like, dan pencet tombol loncengnya ya. Dongeng si hitam dan si putih. Pada suatu hari, di negeri kambing, sekumpulan kambing-kambing putih hidup dengan damai dan rukun. Dan ternyata, tidak hanya sekumpulan kambing-kambing putih yang ada di sana. Sekumpulan kambing-kambing hitam juga tinggal di negeri kambing itu. Tapi, sekumpulan kambing putih tidak mau berteman dengan sekumpulan kambing hitam. Sekumpulan kambing putih merasa kalau berteman dengan kambing-kambing hitam akan datang suatu masalah dan kesialan di kelompok mereka. Hingga suatu sore, anak kambing hitam yang bernama Itam memandangi anak-anak kambing putih yang sedang bermain. Itam ingin sekali ikut bergabung dengan mereka, tapi Itam tidak mendapatkan izin dari ibunya. Itam menjadi sedih. Ibu, kenapa buluku berwarna hitam? Keluh Itam. Sang ibu pun ikut merasa sedih karena Itam tidak bisa bergabung bermain dengan anak-anak kambing putih. Hingga akhirnya muncullah ide Itam untuk mengubah bulunya menjadi putih agar bisa ikut bermain dengan anak-anak kambing putih. Kira-kira apa ya yang dilakukan Itam? Iya, Itam menjeburkan diri ke dalam ember cat berwarna putih dan akhirnya bulu-bulunya menjadi warna putih. Weh, akhirnya buluku menjadi putih. Bisik Itam kegirangan. Lalu dengan hati yang gembira, Itam yang sekarang sudah berubah menjadi putih pun menghampiri gerombolan kambing putih yang sedang bermain di lapangan. Sesampainya di lapangan, Itam pun berseru kepada gerombolan kambing putih. Hei teman-teman, bolehkah aku ikut bermain? Tanya Itam. Segerombolan kambing putih pun langsung memandanginya. Hingga si Ite, salah satu di antara mereka pun ada yang berbisik ke teman-temannya. Teman-teman, apakah dia anak baru? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Atau jangan-jangan dia kambing hitam yang sedang menyamar? Tanya Ite curiga. Ah, itu hanya perasaanmu saja. Lihat, bulunya tampak putih dan bersih. Sudahlah, biarkan dia bergabung di sini. Jawab Titih si kambing putih. Jadi gimana teman-teman? Boleh kan aku ikut bergabung? Tanya Itam memastikan. Tentu saja boleh. Ayo cepat kemari teman. Kita bermain bersama. Oh ya, nama kamu siapa? Ajak Titih. Namaku Itam. Kamu pasti Titih kan? Jawab Itam. Saat sedang asyik bermain, tiba-tiba langit menjadi gelap dan turunlah hujan yang sangat deras. Hingga akhirnya air hujan pun melunturkan cat putih di tubuh Itam. Kambing-kambing putih berteriak kesal melihatnya. Pantas saja hujan turun. Pasti gara-gara kambing hitam bermain bersama kita. Dia memang pembawa masalah, teriak Ite. Perkataan Ite membuat Itam sangat sedih. Itam berlari pulang sambil menangis dan bertanya pada ibunya. Ibu, apa betul kambing hitam memang pembawa masalah? Tanya Itam sambil terisak. Itam sayang, kenapa kamu bertanya seperti itu? Tentu saja tidak, nak. Jawab ibu Itam sedih. Tapi mengapa mereka menjauhi kita, Bu? Tanya Itam yang semakin pecah tangisnya. Kambing-kambing putih menjauhi kita hanya karena kita berbeda, sayang. Itam, jangan khawatir. Ibu yakin suatu saat mereka akan menyadari kalau pendapat itu salah. Jawab ibu Itam tegas. Apakah itu pasti terjadi, Bu? Pasti, nak. Jawab ibu Itam sambil tersenyum. Yang harus terus kita lakukan adalah terus berbuat baik dan saling tolong menolong ya, nak. Tambah sang ibu.
Mendengar ucapan ibunya, Itam kembali bersemangat dan tidak bersedih lagi. Hingga suatu hari, ketika Itam sedang menonton anak-anak kambing putih sedang bermain dari kejauhan, tiba-tiba Itam melihat seekor serigala mendekati anak-anak kambing putih yang sedang bermain. Itam berteriak sekencang mungkin agar mereka dapat berlari menghindari serigala. Para kambing putih pun berlari sekuat tenaganya. Sayangnya, ada seekor kambing putih yang tertangkap serigala. Karena takut tertangkap juga, Itam pun berlari sekencang-kencangnya. Hingga tiba-tiba, Itam teringat ucapan ibunya bahwa harus terus saling tolong-menolong. Akhirnya, Itam memberanikan diri dan tanpa rasa takut, Itam berlari mendekat ke arah serigala dan berkata, Lepaskan temanku, serigala jahat. serigala pun menjawab, Enak saja, dia akan jadi santapanku hari ini. Kalau begitu, aku akan melawanmu. tantang Itam. Sang serigala tertawa dan bertanya, Hahaha, memangnya kamu bisa apa, kambing hitam kecil? sambil berpikir, Itam melihat sekitar dan melihat buah-buah busuk yang berserakan di tanah. Tanpa berlama-lama, Itam mengambil dan melemparkan buah-buahan busuk itu ke serigala. Au, hentikan kambing kecil, atau akan kumangsa juga kau. Seru serigala sambil melindungi tubuhnya yang kesakitan. Coba tangkap aku kalau kamu memang bisa. Ejek Itam. Itam segera berlari dan bersembunyi di antara semak-semak. Bulunya yang hitam membuatnya mudah bersembunyi sehingga tidak terlihat oleh serigala. Hingga akhirnya serigala menyerah dan melarikan diri. Dan Titi, si anak kambing putih tadi, lolos dan menghampiri Itam dan berkata, Terima kasih teman, tanpa bantuanmu mungkin aku sudah jadi santapan untuk serigala. Sama-sama Titi, sudah seharusnya kita saling tolong-menolong tanpa harus membeda-bedakan. Sebagai balasannya, kamu boleh bermain bersamaku juga teman-temanku sepanjang hari dan menghabiskan waktu bersama. Benarkah? tanya Itam terkejut. Saja Itam, karena kamu sudah menjadi pahlawan kita semua. Seru Titi. Itam pun sangat bahagia karena akhirnya dia bisa bermain dengan anak-anak kambing putih. Dan sejak saat itu, kambing putih dan kambing hitam hidup dengan damai tanpa membeda-bedakan warna bulu. Hey kid, what about kid? Excellent kid. Nah, adik-adik, pelajaran yang kita dapat dari dongeng ini adalah janganlah kamu membeda-bedakan teman. Karena kamu tidak akan tahu siapa yang akan membantumu ketika kamu sedang kesulitan. Dan jangan lupa untuk terus berbuat baik kepada siapapun ya, agar kebaikan selalu ada di sekitar kita. Terima kasih sudah mendengarkan dongeng kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share, dan dipencet tombol loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan dongeng-dongeng selanjutnya. Sampai ketemu di dongeng selanjutnya. Dadah!